Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, syarah daripada Ghayah al-Ikhtisar. Kita telah sampai kepada perkataan musannif al-ula. Gambaran masalah yang pertama. Fi ma'in, di dalam air, ustukmila, yang telah digunakan apa air tadi, fi naflit toharoti, digunakan untuk bersuci yang sifatnya adalah sunnah. Nah, seperti apa saja bersuci yang sifatnya sunnah? Kata tajdidil wudu, seperti tajdidil wudu, memperbaharui wudu. Jadi ada seorang yang masih dalam keadaan memiliki wudu, belum batal wudu, kemudian dia melakukan wudu kembali. Nah, itu namanya tajdidil wudu, memperbarui wudu. Nah, hukum daripada tajdidil wudu itu adalah hukumnya sunnah. Wal aghsalil masnunati, dan mandi-mandi yang disunnahkan. Wa ma'il ghuslatit tsaniyah wa tsalitsah, dan air basuhan yang kedua dan basuhan yang ketiga daripada wudu. Nah, ini juga termasuk bersuci yang sifatnya adalah sunnah. Nah, pertanyaannya, bagaimana status air yang sudah digunakan untuk bersuci yang sifatnya sunnah semacam ini? Fa'alas sahih, maka menurut pendapat yang sahih, yakunul ma'u tahuran, adanya air yang sudah digunakan untuk bersuci sunnah itu adalah suci, mensucikan. Bisa digunakan untuk mengangkat hadas dan bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Li'annahu, karena lam yata'adda bihi fardun, karena belum tertunaikan bihi, dengan air tersebut, fardun, kefarduan. Wa 'alan dhaif, dan menurut pendapat yang dhaif, yang lemah, la yakunu tahuran, air tadi tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi. Artinya suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi. Jadi menurut pendapat yang dhaif, air yang sudah digunakan untuk bersuci sunnah itu sudah tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Ini menurut pendapat yang dhaif, yang lemah. Tapi menurut pendapat yang sahih, yang benar, adalah air tadi hukumnya tetap suci, mensucikan. Bisa digunakan untuk mengangkat hadas dan bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Li'annahu ta'adda bihi ibadatun, karena telah tertunaikan bihi, dengan air tersebut, ibadatun, ibadah. Wala khilafah, dan tidak ada perbedaan, annama ar-rabi'ati, bahwasanya air basuhan yang keempat daripada wudu itu tahurun, suci, lagi mensucikan. Li'annahu, karena lam yata'adda bihi fardun, belum tertunaikan bihi, dengan air basuhan yang keempat daripada wudu tadi, fardun, kefarduan. Walahiyya masyru'atun, dan tidak juga basuhan yang keempat daripada wudu itu juga disyariatkan. Bahkan basuhan keempat daripada wudu itu adalah israf, berlebih-lebihan. Wal ghuslatul ulah, adapun air basuhan yang pertama daripada wudu itu hukumnya adalah ghairu tahurin. Air tadi tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Suci, tapi tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Alal ilatain, dipandang dari dua alasan. Yang pertama,
lita'adil fardi, karena air basuhan pertama daripada wudhu tadi sudah digunakan untuk kefarduan. Yang kedua, wal ibadati, air basuhan pertama dari wudhu tadi sudah digunakan untuk ibadah wudhu. Bima iha, dengan air basuhan yang pertama daripada wudhu. Ini gambaran masalah yang pertama. Kemudian as-suratu tsaniyah, gambaran masalah yang kedua adalah al-ma'ul ladzi tasalat bihil kitabiyatu an haidin. Air yang mandi bihi, dengan air tersebut, siapa al-kitabiyatu, wanita kitabiyah, an haidin, daripada haidnya. Nah, tujuan daripada mandinya tadi adalah litahilla, supaya dia menjadi halal, li zaujiha, bagi suaminya, al-muslimi, yang muslim, supaya suaminya yang muslim tadi halal menjimaknya. Hal huwa tahurun, nah apakah air bekas digunakan mandi wanita kitabiah tadi itu masih statusnya itu suci, mensucikan? Yan bani ala annaha law aslamat hal yalzamuha i'adatul ghusli fihi khilafun. Dibangun di atas bahwasannya wanita kitabiah tadi, law aslamat, seandainya dia masuk Islam, hal yalzamuha i'adatul ghusli, apakah wajib baginya mengulangi mandi? Fihi, di dalam masalah ini khilaf, ada perbedaan di kalangan para ulama. In qulna, jika kita katakan la yalzamuha, tidak wajib bagi kitabiah tadi mengulangi mandi, karena tadi sudah mandi ketika masa kafirnya tadi, fahuwa ghairu tahurin, maka air tersebut tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi. Suci tadi, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi. Wa in qulna, dan jika kita katakan yalzamuha i'adatul ghusli, wajib bagi kitabiah tadi mengulangi mandi, wa huwa sahih, dan ini adalah pendapat yang sahih. Nah, pendapat yang sahih adalah wajib bagi kitabiah mengulangi mandi. Fafil ma'il ladzi ista'malathu halal kufri wajhan, dan pada air yang telah ia gunakan ketika masa dia kafir itu ada dua pendapat. Jadi air yang sudah digunakan oleh wanita kitabiah ketika dia masih kafir itu ada dua pendapat. Mabniyani alal illatain, dibangun atas dua ilat, dua alasan. In qulna, jika kita katakan innal illata, bahasanya alasannya adalah ta'addil fardi, air tersebut telah digunakan untuk menunaikan fardu, fal ma'u ghairu tahurin, maka air tersebut adalah tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi. Suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi. Itu jika alasannya air tersebut telah digunakan untuk menunaikan fardu. Wa in qulna, dan jika kita katakan innal illata, bahasanya alasannya itu adalah ta'adil ibadah, air tersebut sudah digunakan untuk ibadah, fahuwa tahurun, maka air tersebut adalah masih suci, mensucikan. Kenapa? Li'annal kafirata, karena sesungguhnya wanita kafir laisat min ahlil ibadah, tidak termasuk daripada ahli ibadah, sehingga karena wanita kafir itu tidak termasuk ahli ibadah, maka ibadahnya tidak sah. Karena ibadahnya tidak sah, maka tidak ada pengaruh sedikit pun pada air yang telah ia gunakan. Wa'lam, ketahuilah, anna zaujatal majnunata, bahwasanya istri yang gila
idza hadat, apabila dia haid, wa ghassalaha zaujuha, dan suaminya itu memandikannya, hukmuha, hukumnya istri yang gila tadi, hukmul kafirah, itu sebagaimana hukumnya wanita yang kafir. Fima dzakarnahu, pada apa penjelasan yang telah kami sebutkan. Wahia mas'alatun hasanatun, dan ini adalah masalah yang baik. Dzakaraha Rafi'i fi sifatil wudu', telah menyebutkannya siapa Imam Rafi'i di dalam bab sifat wudu'. Wa asqataha, dan telah menggugurkan masalah tadi siapa An-Nawawiyu, Imam Nawawi, minar raudhah, daripada kitab raudhahnya. Imam Rafi'i menetapkan masalah ini, sementara Imam Nawawi meninggalkan masalah ini. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya, banyak kekurangan karena keterbatasan saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.